Oh, udah ke-record. Halo, perkenalkan, nama saya Melinda Devana Fahmida Salim dengan NPM 040 Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945. Jadi dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sosok tokoh dari bidang psikologi kognitif, yaitu Ulrich Neisser. Ulrich Neisser ini mempunyai nama lengkap, yaitu Ulrich Richard Gustav Neisser. Ia lahir pada tanggal 8 Desember 1928 di Kiel, Jerman. Dan dia meninggal pada usia 83 tahun sekitar tahun 2001. Neisser tertarik pada ilmu psikologi dikarenakan dia sangat terpesona oleh sosok dari George Miller. Karena itu juga Neisser mengubah yang awalnya bidang studinya ilmu fisika menjadi ilmu psikologi. Saking dia tertariknya gitu sama bidang psikologi, dan dia sangat terpesona oleh sosok dari George Miller. Pada tahun 1956, Neisser menerima gelar doktornya dalam bidang ilmu psikologi di Harvard University. Kemudian Neisser menjadi seorang dosen di Cornell University dan Emory University. Neisser ini termasuk salah satu tokoh yang penting dalam bidang ilmu psikologi kognitif. Karena Neisser menentang pandangan behaviorisme yang mengabaikan proses kognitif atau tidak melakukan proses kognitif. Menurut Lowry, Neisser mempunyai keyakinan bahwa ingatan, persepsi, dan proses berpikir merupakan sesuatu yang bisa diteliti. Bagi Neisser, psikologi kognitif merupakan study of how people learn, structure, store, and use knowledge. Jadi, ada satu karya ilmiah punya Neisser yang sangat berpengaruh pada perkembangan psikologi kognitif, yang berjudul Cognitive Psychology, yang ditulis Neisser pada tahun 1967. Nah, karena buku itu juga, Neisser mendapat julukan Father of Cognitive Psychology. Apa sih yang dibahas buku itu? Di dalam buku itu, Neisser menjelaskan tentang pendekatan baru terhadap psikologi dan membahas topik-topik mengenai persepsi, pembentukan konsep, makna, bahasa, dan proses berpikir. Kemudian pada tahun 1975, Neisser menerbitkan buku lagi yang berjudul Cognition and Reality. Justru di buku tersebut, Neisser malah menjelaskan tentang kritik-kritik yang ingin dia sampaikan terhadap psikologi kognitif. Neisser mengkritik psikologi kognitif yang lebih fokus terhadap penelitian yang sering dilakukan di laboratorium daripada penelitian dalam kehidupan sebenarnya. Kemudian ada beberapa pandangan Neisser seperti tentang memori, atensi, dan self. Teori tentang memori, Neisser menyampaikan penelitian mengenai memori. Memori adalah suatu hal yang baru dalam psikologi. Neisser juga menyebutkan beberapa pertanyaan penting mengenai memori. Pertanyaan tersebut diantaranya ada 1. Why do they occur? 2. Do other people have less trouble recalling sources than I do? 3. Is my difficulty in remembering the source of a written quotation related to other types memory failure, or are they independent? 4. In fact, how does no one go about remembering sources, or arguments, or material appropriate to one's train of thought? 5. What makes for skill in such activities? Pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak dapat perhatian serius dari ilmu psikologi behaviorisme karena behaviorisme menganggap memori tidak dapat diukur. Pertanyaan-pertanyaan ini juga berhubungan dengan pengalaman Neisser sendiri tentang sulitnya mengingat apa yang dibaca atau apa yang dikatakan oleh orang lain kepada Neisser sendiri. Kemudian Neisser juga membahas tentang atensi. Seperti yang dikutip dalam Sternberg, menurut Neisser, atensi itu dibagi menjadi dua proses. Yang pertama ada pre-attentive proses dan yang kedua ada attentive proses. Yang pertama ada pre-attentive proses. Pre-attentive proses ini adalah proses otomatis dan tidak sadar yang dilakukan sangat cepat dan digunakan untuk memahami karakteristik stimulus tapi tidak dapat tahu makna dari stimulus tersebut. Lalu yang kedua ada attentive proses atau proses yang sadar dan terkendali. Proses ini digunakan untuk menggabungkan stimulus-stimulus sehingga menjadi representasi mental tertentu. Ya, jadi itu pembahasan tentang tokoh psikologi kognitif yaitu Bapak Ulrich Neisser. Mohon maaf bila ada kurang dan salah. Saya Melinda Devana Fahmida Salim, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.